Good, oke. Malam teman-teman, sehat ya semua, apa kabar? Disinyalir kalian pada nggak malam mingguan dong. Ya nggak sih? Oh my God. Oke guys, kita mau lanjutin pendulum efek ya. Jadi kita akan ngedalemin beberapa poin malam hari ini untuk seseruan aja sih ya. Malam mingguan nggak ngapa-ngapain ya, daripada main enggak ya, tidur-tiduran nggak jelas ya, bener nggak? Tapi nanti ini kalau lampu tiba-tiba mati, maaf ya, karena di sini lampu suka mati sendiri gitu ya. Nggak ngantuk, belum, makanya saya tuh nyari ngantuk harus mikir gitu. Jadi abis mikir, abis ngomong, abis belajar, ngantuk, baru tidur. Tidurnya bakal enak gitu. Di sini tepat 20, jam 11.11 loh di sini. Salah tuh harusnya ini sih. Oke, teman-teman, kita seru-seruan lagi ya. Ini santai kan, aman ya, untuk kita ngebacotnya. Iya, angel number lah. Mau angel number ke, mau devil number ke, nggak apa-apa ya. Tetap hidup ya, tetap napas ya. Ntar ini saya mau ngecek dulu apakah sounds oke. Oke, bentar ya teman-teman ya. Select audience. Supaya ini kita record di YT ya, supaya ada recordingnya. Karena ini bakal jadi jurnal saya pembelajaran selama di Melbourne. Jadi saya sebut ini pendulum efek. Malam-malam di sini nggak ada soto mamat di sini mah ya. Guys, aman ya? Suara oke? Clear? Belum pada ngantuk kan? Berdua pasangan nonton live, cie. Hebat. Halo Melbourne, halo, selamat malam, good evening. Good evening from Melbourne. Di Melbourne lagi rada tiris ya, lagi dingin. Tadi siang panas ya. Jam 11, 10, 9, baru jam 7 ya di sana, benar-benar. Sip ya teman-teman ya, kita baru pulang kerja. Santai-santai ngobrol-ngobrol, oke? Are we good? Are we clear? Kita rada cooling down, tapi sambil ngeberesin beberapa idea lah. Soalnya liburan mulu ini nggak dipakai kan bahaya ya. Nanti pulang-pulang lupa semuanya kan repot ya. Saya kerja di mana? Saya kerja di mana-mana sih, di mana-mana tempat kerja saya ya. Ini sekarang lagi ada di ruangan anak-anak sih sebenarnya. Duh, ini mudah-mudahan sinyal bagus nih. Oke lah ya, mantap lah ya. Iya, mau tanya kakak kerja di mana? Saya kerja di mana-mana. Ini kalau ditanya kerja di mana, repot juga jawabnya ya. Iya ya, repot ya. Saya pegawai TikTok sih sebenarnya. Buruh online. Kalian sadar nggak saat kita menggunakan sosial media dan merasa gratis, kitalah produknya sebenarnya. Ya, itu produknya yang diperjualbelikan sebenarnya ya. Mau tanya kakak istri di mana? Aduh, ngapain nanya istri saya? Emang mau diapain? Sorry, itu pertanyaan suka aneh-aneh deh.
Iya. Jadi kalian adalah buruh-buruh internet ya. Oke guys, kita setuju nggak kita rekam ya buat biar bisa diulang-ulang ya? Disangka single, iya banyak banget yang nyangka saya single loh. Pasti pertanyaannya udah nikah belum gitu. Soalnya pada taunya dan pada ngelihatnya sekitar 25 gitu, 26 gitu ya. Dan orang-orang kaget kalau pas dijawab, oh udah, saya udah 20 tahun nikah, nah baru pada kaget. Kalau berapa kalinya jangan ditanya lah ya. Oke guys, bentar ya. Pot 9 tahun enak aja. Oke teman-teman, ready ya? Kita 30 menit lah refreshment. Tadi perjalanan agak keluar kota, terus baca ini gitu dan seru gitu kayaknya dibahas nanti malam rame deh gitu. Oke, buat kalian yang masih galau, yang masih pusing, yang masih gitu deh gitu ya, nggak apa-apa. Kenapa temennya banyak ternyata di sini juga banyak. Oke. In 5, 4, 3, 2. Selamat datang di Melbourne Talk. Melbourne Talk ini vlogging atau blogging atau belajar iseng-iseng aja lagi perjalanan ke Melbourne. Ini nggak tahu kenapa saya pengen ngasih judulnya adalah Pendulum Effect. Karena pada pendulum efek kita belajar bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini ternyata sedang ditarik kepada titik keseimbangannya. Kalau kamu terlalu ke sini, kamu akan dipaksa untuk ke tengah. Kalau kamu terlalu ke sini, kamu akan dipaksa lagi untuk selalu ke tengah gitu. Jadi kadang-kadang alamiahnya kita ditengahkan oleh semesta, ditengahkan oleh sistem. Itu kita sering sebut dengan yang namanya penderitaan, kesulitan, ujian lah, azab. Padahal itu semua adalah bagaimana ketika titik keseimbangan itu adalah kembali kepada titik tengah gitu. Saat kita main ayunan, ketika ada tarikan ke sini, dia akan pasti swing ke sini. Alamiahnya begitu. Dan lama-lama ketika swingnya nggak ditambah, dia akan lebih pelan-pelan dia akan diam di titik tengah kan gitu intinya. Nah jadi apapun itu konteks dalam hidup ini sebetulnya adalah bagaimana kita kembali ke titik tengah gitu ya. Anyway, nah kemarin kita udah bahas ya teman-teman bahwa kembali ke titik tengah ini adalah bagaimana kita memaknai hidup gitu. Karena apa yang kita lihat tidak apa yang kita lihat itu banyakkan apa yang kita maknai daripada seapa adanya gitu. Gitu ya. Jadi seapa adanya kita melihat dengan lensa pemaknaan kita, maka ini ada yang berapa banyak orang yang nonton gitu ya. Jadi kalau ada 600 orang berarti ada 600 lensa yang berbeda untuk melihat ke realitas yang sama, dan masing-masing lensa itu memiliki perspektif yang beda-beda gitu. Nah jadi kata kuncinya adalah titik tengah itu adalah bagaimana mengembalikan sudut pandang kita ke titik di mana seapa adanya gitu. Gitu ya. Gunanya ke titik ke tengah itu nggak ada gunanya sih sebenarnya. Artinya sebetulnya bukan masalah gunanya. Saat kita di titik tengah, kita bisa mengalir dalam kehidupan. Kan contoh nih ya, kebanyakan orang itu melawan hidup bukan mengalir dengan hidup gitu. Ya, adanya A, pengennya B. Adanya B, pengennya C gitu. Jadi berantem terus tuh sama hidup gitu. Pertanyaannya kalian mau kapan damai sama hidup gitu. Gitu. Saya mau nanya teman-teman, saya mau nanya ya nih pertanyaannya, tolong dijawab dengan jujur. Kebayang nggak kalau kalian hidup bersama orang yang menyebalkan, nggak ngenakin? Nah, ini kalau mati sendiri maaf ya, harus gerak-gerak nyala lagi. Duh sampai mana ya? Kalian kebayang nggak kalau hidup sama orang yang nyebelin, nggak ngenakin, nggak nyaman, toksik, kira-kira kalian akan bahagia atau tidak? Boleh jawab dulu, silakan.
Pokoknya kalau hidup bareng sama orang yang nyebelin, gak ngenakin, toksik lah gitu. Tidak. Duh, nggak nyaman banget. Tidak. Sip. Tidak. Ya. Sip ya. Jelas dong. Pasti jawabannya enggak. Pertanyaannya, kalau yang menyebalkan dan toksik itu adalah diri kalian sendiri gimana gituin. Jangan-jangan kita bareng sama diri kita yang memang kita sama diri kita sendiri aja nggak nyaman gitu intinya. Ya, nah kita akan masuk ke situ, kita akan menyadari itu, dan kita akan lebih mengenali dengan konteks di mana bagaimana sih sudut pandang ini terbentuk gitu. Ya, saya ulang-ulang nih teman-teman. Kita tahu warna ini hitam karena kita dikasih tahu ini adalah hitam. Betul ya? Berarti hitam itu adalah sudut pandang. Hitamnya saya ngelihat ini sama hitamnya kalian ngelihat ini pasti beda gitu. Pasti beda. Kenapa? Karena sebenarnya hitam itu hanya sesuatu hal yang disepakati gitu. Dan kita sepakat ini namanya gelas gitu misalnya. Ya, meskipun nanti gelas di perspektif di sini bisa beda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang pipih, macam-macam lah. Intinya apa? Semua kembali kepada yang namanya sudut pandang. Ya, jadi nanti kita akan ngerti ada sudut pandang, oke? Ada jarak pandang, dan ada lingkar pandang gitu. Anyway, ini lancar teman-teman. Kok ada yang bilang nge-lag ya? Harusnya sih lancar sih, harusnya. Lancar kan? Ya tadi ada yang bilang isi kuota dulu nge-lag. Nah, berarti yang ngomongnya yang pulsanya habis kayaknya. Sip ya teman-teman ya. Teman-teman kita akan back to basic. Kita akan ngobrol yang ringan-ringan banget ya. Karena kembali ke basic itu kadang-kadang perlu gitu. Jangan-jangan kita udah ngomongin di langit gitu ya. Tapi lupa gitu ke bawah gitu ya intinya. Oke, let's start ya teman-teman ya. 3 kekuatan dalam diri kita yang seringkali saling bertentangan. Ya, ada 3 yang sering bertentangan. Apa aja coba teman-teman? Saya mau nanya dulu. Kuncinya ada 3, yang ini pasti dan ini selalu berantem, bertentangan. Apa aja kira-kira? Coba dijawab. Yang pokoknya ini ribut aja mulu. Ayo. Keinginan, ego, tentang agama, ego, prinsip, perasaan, pikiran. Ya, ini cuma 1 dan 2 yang benar, belum semuanya oke nih. Nah, 3 nih. 3 hal yang pasti selalu ribut dalam diri kita itu, 1 namanya jiwa, yang kedua namanya ego, yang ketiga namanya tubuh. Jangan lupa nih kita punya tubuh nih. Ya. Jadi tubuhnya, oke, si ego dan jiwa gitu, gampangannya gitu. Jadi kalau teman-teman pernah nonton 3 Fakir atau pernah nonton video saya tentang aku 1, aku 2, aku 3, aku 4, yang selalu berantem itu aku 2, aku 3, dan aku 4 gitu. Ya, nurani, ego, dan tubuh. Karena nanti 3-tiganya punya program yang beda gitu teman-teman. Oke ya, kita pelan-pelan ngerti bedanya di mana, berantemnya di mana. 3 kekuatan dalam diri kita yang seringkali bertentangan adalah jiwa, ego, dan tubuh. Singkatnya, jiwa ingin melakukan sesuatu yang benar. Aduh guys, sorry ya. Ini lampunya mati sendiri ya. Kalau tiba-tiba gelap, anggap aja rada-rada sedikit drama horor ya. Kalau gelap nggak nyala-nyala lagi, berarti habis baterai ya. Itu aja intinya ya. Oke, singkatnya adalah jiwa ingin melakukan sesuatu yang benar, ego ingin dianggap benar, dan tubuh hanya ingin lepas dari itu semua. Jadi jiwa pengen ke arah benar, ego pengen kelihatan benar, tubuh nggak pengen dua-duanya. Wah, gara-gara mati lampu nge-lag nih. Cek token listrik. Ini udah oke belum? Guys, kenapa sih di satu nge-lag? Ini Mbak, udah aman. Oke, sip ya, sip. Nah, jadi ingat-ingat dulu nih.
Ada ingin benar, ada ingin terlihat benar, dan ada ingin nggak mau dua-duanya, itu namanya tubuh. Jadi ingat ya, tubuh punya program, ego punya program, si jiwa punya program. Ya, sip. Oke. Jadi saya ulang ya. 3 kekuatan dalam diri kita yang sering bertentangan adalah jiwa, ego, dan tubuh. Singkatnya, jiwa ingin melakukan sesuatu yang benar, ego ingin dianggap benar dan memandang diri sendiri secara optimal, dan tubuh hanya ingin lepas dari itu semua. Bila kamu mengambil keputusan apapun dalam hidup, satu ya, kamu bisa memilih sesuatu yang terasa enak. 2, kamu bisa memilih sesuatu yang membuatmu tampak hebat. Yang ketiga, kamu bisa memilih untuk melakukan sesuatu yang baik atau benar. Jadi pilihannya enak, kelihatan keren, atau yang ketiga baik dan benar. Contoh, teman-teman. Contoh ya. Kalau kalian datang ke undangan, ada prasmanan, kalian milih makanan yang enak atau sehat. Yang mana? Coba tulis dulu. Ketika milih makanan, lebih memilih makanan yang enak di lidah atau sehat untuk tubuh. Yang mana? Yang enak, ya. Benar. Sip, rata-rata gitu sih, gitu. Jadi enak di lidah, belum tentu bagus buat tubuh gitu intinya. Sip ya, yang paling keren, enak iya, sehat iya, oke lah gitu. Ya, tapi kan kebanyakan dari kalian sih kayaknya yang enak meskipun nggak sehat disikat-sikat. Nah, paham ya sampai sini ya? Jadi ada yang enak, ada yang kelihatan kita jadi oke, dan ada yang baik dan benar gitu. Dan itu nanti 3 hal ini yang nanti akan berantem terus gitu. Ya, pelan-pelan nih. Sip. Oke. Melakukan sesuatu yang rasanya nyaman atau menyenangkan adalah dorongan tubuh kita. Jadi tubuh itu pengennya nyaman, menyenangkan, pokoknya enak aja. Tubuh tuh gitu. Jadi kalau kalian bangun tidur, terus pengen balik lagi tidur, lebih lama lagi tidur, itu maunya tubuh gitu. Ngikutin terus tubuh, jadi nggak kerja-kerja kalian gitu intinya. Enak, santai, tidur, nggak ngapa-ngapain gitu. Nah itu maunya tubuh gitu. Nah nanti ego beda sendiri, jiwa beda sendiri gitu intinya. Ya paham ya teman-teman ya? Nih, contoh. Penyimpangan perilaku tipe ini adalah makan atau tidur berlebihan. Ya, makan atau tidur berlebihan. Teman-teman ingat ya, jarak antara habis makan ke sinyal kenyang itu sekitar 5-10 menit. Jadi kalau kalian habis makan, diam dulu 5-7-10 menit, baru putuskan untuk makan lagi karena itu belum kenyang gitu. Nah, yang banyak terjadi, habis makan, sinyal kenyangnya belum nyala, nambah piring kedua. Nah, itu yang terjadi sama kalian. Ya, bener ya? Jadi, makan, lapar mata, wah, sikat lagi. Padahal si sinyal kenyangnya itu belum nyampe gitu. Akhirnya habis piring kedua setengah, selesai, nggak bisa berdiri, perut begah, udah aja, selesai aja udah. Makanya teman-teman, maaf ya, ini berkaitan dengan makan. Sebisa mungkin please belajarlah makan, jangan sambil pegang handphone, jangan sambil ngobrol, makan ya hanya makan. Titik, udah. Kenapa? Karena kalau kamu lagi makan ngelihat handphone dan handphonenya penuh masalah, kalian lagi makan masalah namanya ya. Jadi makannya nggak mindful gitu. Makanya belajarlah dari hal-hal yang sederhana, makannya mindful, minumnya mindful, itu sangat merubah sesuatu lah gitu. Ya, anyway, ingat loh ya, tubuh kita tergantung dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Makanya kenapa makan itu perlu mindful, karena dengan kunyahan yang tepat, masuk dia dengan proses yang lebih baik, wah itu everything aja. Makanya ada satu statement bahwa kalau kamu damai dengan makananmu, kamu berdamai dengan Tuhan, gitu kira-kira. Gitu ya, makanya ada disebut mindful eating. Dan tingkat emosi seseorang itu bisa dilihat dari cara makannya. Ya, jadi kalau kalian ngelihat orang makan rusuh, tipikal orang itu pasti hidupnya juga rusuh, gitu kira-kira. Gitu. Wah, udah itu, udah aja. Itu bisa kelihatan lah gitu ya. Gambaran gampangnya kira-kira kurang lebih begitu. Karena kenapa? Nanti kita bahas ya. Betapa makan ini sangat memengaruhi banyak dari kehidupan gitu intinya.
Makanya nanti ada sistem yang namanya puasa. Kenapa puasa itu penting? Perlu lah ya gitu kira-kira. Karena itu nanti akan sangat mempengaruhi tentang tubuh kita. Saya ulang ya. Contoh, penyimpangan perilaku tipe ini adalah makan atau tidur berlebihan. Hasilnya, kita melakukan sesuatu hanya karena itu terasa menyenangkan. Bila didorong oleh ego, tindakan kita bisa beragam, mulai dari bercanda dengan mengejek orang lain hingga membeli sesuatu yang lebih mahal daripada kemampuan kita. Banyak orang beli sesuatu yang mahal padahal nggak mampu. Karena kenapa? Karena ego. Karena kenapa? Karena tetangganya juga beli. Pasti ikut beli. Padahal tetangga deposito rekeningnya makin lebih banyak dari kita, kitanya pas-pasan tapi memaksakan, guys. Itu hati-hati. Itu urusan ego ada di situ gitu. Paham ya teman-teman ya? Ini kita belajar basic nih, super basic banget nih. Ulang ya. Bila didorong ego, tindakan kita bisa beragam mulai dari bercanda dengan mengejek orang lain hingga membeli sesuatu yang mahal daripada lebih mahal daripada kemampuan kita. Kalau ego berkuasa, ingat nih, saat ego berkuasa, kita bukan terdorong untuk melakukan sesuatu yang memang baik, melainkan sesuatu yang membuat kita terlihat baik. Ingat dua kalimat ini, aduh, nyala. Nah, udah. Jadi ada olahraga sedikit ya. Ingat ya teman-teman ya, ada sesuatu yang memang baik dan ada sesuatu yang terlihat baik gitu. Sampai sini dapat ya, paham ya? Coba direnungin aja teman-teman. Direnungin ya. Lebih banyak mana kita melakukan yang memang baik atau kita supaya terlihat baik? Renungin aja udah. Ya, direnungin itu. Gitu, karena kalau kita terlalu banyak melakukan sesuatu yang ingin terlihat baik, nah, di situ ego lagi main. Jadi kalau ego main, jiwanya nggak bisa ngapa-ngapain, tubuh mendukung nanti gitu. Ya, dah. Kita menghargai diri sendiri hanya ketika kita memutuskan pilihan-pilihan yang bertanggung jawab dan melakukan sesuatu yang benar. Yaitu pilihan yang berorientasi kepada jiwa atau yang disebut dengan moral dan nurani gitu. Makanya teman-teman, kenapa kalau dalam tradisi Islam, Nabi Muhammad itu selalu bilang, semua berawal dari niat. Ya, semua berawal dari niat. Karena kenapa? Niat ini punya powerful banget gitu. Coba renungin deh, berapa banyak keputusan sehari-hari yang kita lakukan nggak ada niatnya. Terutama buat emak-emak, ya, yang datang ke supermarket, tadinya cuma pengen beli gula, pulang bawa 2 troli gede, ya. Di antara perjalanan nggak ada yang diniatin, tiba-tiba masuk, udah aja. Dah, gitu. Ya, paham ya maksud saya ya. Jadi, kenapa memperbaharui niat itu sangat penting. Kenapa? Banyak hal yang kita lakukan tidak menggunakan niat. Jadi, niat, aduh, udah jangan menyepelekan niat, gitu maksud saya. Ya, paham ya teman-teman ya? Sip. Nih. Dan yang paling penting adalah lakukan segala sesuatu dengan konteks yang namanya tanggung jawab. Memang seperti itulah pertautan harga diri dan kendali diri. Jadi ada harga diri dan ada kendali diri. Nih teman-teman. Kebebasan emosional bukan berarti kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan, melainkan melakukan sesuatu yang benar-benar ingin kita lakukan. Garis bawahi lagi nih. Teman-teman pernah dengar ya, saya pengen freedom, saya pengen bebas gitu. Ingat, freedom atau bebas bukan berarti kita melakukan apa yang kita bebas kerjain. Bukan. Tetapi melakukan apa yang benar-benar aku inginkan. Karena kalau kita melakukan sesuatu dengan gara-gara A, gara-gara B, gara-gara C, kamu belum bebas di situ. Kamu belum freedom di situ gitu. Ya, paham ya? Saya ulang nih ya, bagus nih. Memang seperti itulah pertautan harga diri dan kendali diri. Kebebasan emosional bukan berarti kita bebas melakukan apa saja yang kita inginkan, melainkan melakukan sesuatu yang benar-benar ingin kita lakukan. Terlepas dari hasrat kita pada saat itu. Bayangkan, kita lagi diet. Ya, ini banyak orang-orang yang diet udah diulang-ulang dan gagal terus gitu. Tiba-tiba merasakan desakan untuk menyantap sepotong coklat.
lagi diet, udah nggak jam makan, ada coklat nih, ting, gitu. Ya, nah mulai perang nih, makan enggak, lagi dimakan, lagi diet, nggak makan, pengen. Ada es krim misalnya, makan enggak. Nah tapi rata-rata kalian mah kalah sih tuh. Udah aja gitu. Nah kita melawan godaan itu, tapi akhirnya menyerah rata-rata. Ya, apakah itu kemerdekaan atau perbudakan? Kita merasa ingin makan sepotong coklat dan kita melakukan itu. Apakah apakah kita menyukai perasaan kita sesudahnya? Nah, kalau habis makan terus guilty feeling, berarti kalian lagi jadi budak, bukan freedom gitu. Bila memilih dengan penuh tanggung jawab, kita melatih pengendalian diri dan meningkatkan penghargaan terhadap diri sendiri. Jadi teman-teman, itulah kenapa disiplin itu sangat penting gitu, intinya. Ya, ingat loh ya, kalau kita punya kebiasaan ngunyahnya tinggi, maka saat kita nggak ngunyah, tubuh nagih, kok kamu nggak ngunyah sih gitu. Makanya untuk sebagian banyak orang, memulai diet misalnya, itu susah banget. Kenapa? Yang dia lawan adalah habits ngunyahnya, gitu intinya. Paham ya? Ngerti ya? Nah, jadi makanya tubuh, ego, sama jiwa berantem mulu, guys. Tubuh pengen ngunyah, ya. Si ego pengen kelihatan bagus, jiwa pengen bijaksana gitu. Tapi semua kalah sama coklat gratis lagi. Kalau udah gratis ya selesai sih, gitu ya. Dah ya, ini ingat ini baik-baik karena ini nanti akan nanti kita ngerti dari mana datangnya sebuah sudut pandang gitu intinya. Oke. Nah, next on ya teman-teman ya. Nah, jadi balik lagi coba perhatiin kebiasaan-kebiasaan kita, pola berpikir kita, pola keputusan kita, itu sangat memengaruhi dari konteks yang namanya si pendulum tadi gitu. Gitu ya. Oke. Dok, apa kabar dok? Sehat ya dok? Salah kita tepuk tangan buat dokter Rama. Ini dokter Rama. Oke. So teman-teman, kita lanjut nih ya. Kita lanjut. Setiap kali kita mengorbankan sesuatu yang penting karena tidak dapat mengalahkan desakan hasrat, atau menjual diri untuk mendapatkan pujian, atau persetujuan orang lain, kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Ya, banyak orang yang menjual dirinya karena ingin dihormati oleh orang lain. Makanya dia melakukan apapun gitu. Jadi kalau ada kata-kata menjual diri, itu sama dengan menjual kemerdekaan gitu. Ya. Bila kita terus-menerus tergoda oleh kesenangan sesaat atau hidup demi melindungi dan membangun sebuah citra, image, validasi, kita jadi marah terhadap diri sendiri dan akhirnya merasa hampa. Jadi teman-teman, marah itu datang karena terlalu banyak topeng yang ingin selalu di-cover, ingin selalu dikuatkan, di mana kita selalu menjaga citra. Dan itu melelahkan teman-teman. Sangat melelahkan. Karena topeng yang kita pakai tuh harus perfect terus, harus bagus terus, dan kita ngejaga terus. Goyang dikit, stres gitu intinya. Ya, paham ya maksudnya ya? Jadi, salah satu orang yang sering menjual diri adalah dia hidup untuk topengnya, dia hidup untuk citranya, mencitrakan sesuatu yang bukan dirinya gitu. Makanya kemana-mana pakai filter. Dan teman-teman jangan salah, saat kalian keluar pakai filter, ada orang yang suka sama kita, mereka senang sama filter kalian. Dan sudah bisa dipastikan, orang itu juga lagi pakai filter, jadi dua-duanya topeng ketemu topeng, begitu akan dibuka topeng-topeng dua-duanya, maka kalian akan terkaget-kaget gitu ya. Nah, ini semua yang nonton pasti korban kaget-kaget dari topeng-topeng yang maaf ya, mungkin pada saat itu kalian terlalu banyak menggunakan filter gitu. Paham ya? Jadi begitu si A sama si B, cowok sama cewek ketemu, ih keren, ya dua-duanya pakai topeng. Begitu udah tidur bareng, topeng kebuka. Pas bangun ngeliat kiri, ini siapa ya? Kok nggak kenal? Gitu kira-kira. Itu kan yang terjadi sama kira-kira hubungan-hubungan kalian lah ya, gitu. Gak apa-apa sih, temennya banyak lagi ya, tenang, jangan merasa gimana-gimana. Lanjut ya teman-teman ya. Jadi ngebuka topeng tuh sesuatu hal yang udah deh gitu ya.
Ya. Untuk membungkam gerutuan di alam bawah sadar yang berbunyi, aku tidak menyukai diri sendiri. Nah, berarti saat kita nyaman sama topeng dan citra kita, boleh jadi kita lagi nggak suka sama diri sendiri. Paham ya? Saat, aduh guys, maaf. Kali ini nggak mau nyala guys. Oh ya udah. Ini gerakannya harus rada heboh. Aduh, liur oge ya. Ini tuh disebut teknologi ya, teknologi green supaya listriknya nggak terlalu banyak. Tapi dipakai live kayak gini jadi riweuh oge sih ya. Harus ada gerak-gerak terus gitu. Jadi saya kayaknya harus menyewa penari latar di belakang supaya dia gerak-gerak supaya listriknya mendetek bahwa ada orang di dalam gitu kira-kira ya. Udahlah nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ini nanti gelap lagi, kalian udah mulai sekali gelap, mungkin kalian kaget. 2 kali gelap, kalian masih kaget. 3 kali dan keempat dan kelima udah biasa, nggak apa-apa ya. Nah itu juga nanti akan terjadi sama sudut pandang kita gitu anyway. Sip ya. Jadi ingat, awal mula kita nggak suka sama diri kita sendiri karena kita menginginkan seperti orang lain, karena kita menggunakan banyak filter dan kita memegang citra-citra itu yang melelahkan gitu ya. Itu ingat baik-baik. Oke. Next on nih ya. Ini kalimat bagus banget Nih. Untuk membungkam gerutuan di alam bawah sadar yang berbunyi aku tidak menyukai diri sendiri, kita melakukan apapun yang kita bisa untuk menghibur diri. Kita ingin mencintai diri sendiri, tapi malah kehilangan diri sendiri. Ketika tidak mampu memelihara kesehatan diri, kita jatuh dalam lubang berupa kegiatan-kegiatan merusak diri yang membawa kita menjauhi rasa sakit, makan berlebihan, penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang, serta pengalihan perhatian dan penyimpangan tanpa arti. Teman-teman tahu nggak kenapa orang adiksi kepada zat-zat adiktif? Nanti boleh tanya dokter Rama. Bukan karena dia pengen menggunakannya, tapi karena dia tidak nyaman dengan realitas hidupnya, karena dia ingin lepas dari realitas hidupnya gitu. Jadi teman-teman, semakin kita menolak realitas hidup kita, kita akan mencari jalan untuk mengilusikan hidup kita dengan aneh-aneh aja udah. Entah pakai obat lah, entah melarikan diri lah, entah melakukan apa, macam-macam aja udah. Gitu ya. Makanya kenapa orang teradiksi dengan obat-obat itu, karena itu tadi, dia nggak nyaman dengan kehidupannya dan dia ingin melakukan atau dia ingin mendapatkan realitas sesuai dengan apa yang menjadi filternya gitu intinya. Ya, oke. Nah, jadi ketika tidak mampu memelihara kesehatan diri, kita jatuh dalam lubang berupa kegiatan-kegiatan merusak diri, membawa kita menjauhi rasa sakit, makan berlebihan, penyalahgunaan alkohol atau obat terlarang, serta pengalihan perhatian dan penyimpangan tanpa arti. Termasuk kalian sering ikut kelas-kelas meditasi, jangan-jangan pelarian, guys. Sok-sokan kayak mau sadar, padahal pelarian aja sih, gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, itu juga bagian dari proses ya, nggak apa-apa juga. Ya itu macam-macam loh, kita bisa teradiksi untuk belajar kayak gini, bisa teradiksi juga gitu ya. Jadi please be careful. Kesenangan-kesenangan remeh itu menutupi kebencian terhadap diri sendiri, dan karena kebahagiaan yang kita cari justru berakhir dalam rasa sakit yang sangat hebat, yang lebih hebat. Kita tenggelam semakin jauh dalam kesedihan dan semakin bersembunyi. Jadi kata kuncinya, semakin kita suka sama filter dan citra, semakin kita nggak suka sama diri sendiri, semakin kita akan susah untuk berdamai sama diri sendiri gitu. Coba kita lihat dengan cara lain. Pernahkah kamu mencoba ngobrol yang menyenangkan dengan seseorang yang tidak kamu sukai? Pura-pura seneng, padahal orangnya kamu nggak suka. Menghabiskan 1 jam atau 1 hari penuh bersama orang yang menguji kesabaranmu. Dan itu pasti menyakitkan. Tadi di awal udah saya tanya ya, kalau kalian ketemu sama orang yang nggak nyenengin, ngobrol, dan nggak ngasihin, pasti akan draining. Bener nggak kira-kira? Nah pertanyaan tadi, balik lagi, bagaimana jika kamu hidup bersama orang itu, dan orang itu kebetulan adalah dirimu sendiri? Jangan-jangan yang bikin draining itu diri sendiri, bukan orang lain gitu. Segala yang terjadi dalam kehidupan itu melelahkan bagi orang yang tidak menyukai
diri sendiri. Jadi teman-teman, semua permasalahan, salah satu konteks esensinya adalah dimulai dari kamu nggak suka sama diri kamu sendiri. Kamu komplain tentang dirimu, kamu komplain tentang apapun, kamu komplainin aja. Sok saya mau nanya, kapan terakhir kita berterima kasih sama diri, bersyukur sama diri, talk to self gitu ya, atau contemplating gitu. Oh, itu jarang banget sih, rata-rata ya. Karena begitu ngelihat kaca aja, yang dilihat kan yang jeleknya dulu, bener nggak? Jeleknya apa nih gitu. Dan terutama kalian kalau bangun tidur langsung ngaca, pasti kaget sendiri sih gitu. Ini bukan gua nih. Nah, ini baru gua gitu kira-kira. Jadi kalau bangun tidur ngelihat diri sendiri udah kaget, hati-hati gitu ya. Hati-hati. Ya, jangan orang lain gitu intinya ya. Jangan kalian bangun di tubuh orang lain gitu. Jangan-jangan sih gitu. Dapat ya teman-teman ya esensinya ya. Dah. Itu seperti bekerja untuk atasan yang kita benci. Tugas paling ringan sekalipun memicu kekesalan. Jadi kalau apa ya, ada satu statement menarik ya teman-teman. Sesuatu hal seringan-ringannya, jika dilakukan dengan keberatan, pasti akan berat gitu. Seringan apapun kalau kita berat melakukannya, pasti akan jadi berat gitu intinya. Ya, paham ya teman-teman ya. Maukah kita bekerja keras atau berinvestasi bagi apalagi mencintai dan menghormati seseorang yang tidak tahu terima kasih dan tidak dapat mengendalikan diri? Kamu bisa saja mencoba diam atau mengalihkan perhatiannya dengan tujuan sia-sia atau hiburan tanpa akhir, atau bahkan menuntun dia agar tersesat dalam kabut perilaku yang merusak, asalkan kamu tidak perlu menghadapi dia apalagi membantu dia. Udahlah. Pokoknya gimana caranya cepat udahan, cepat selesai, udah beres aja udah. Itu namanya menghindar. Itu namanya gimana ya? Menghindari sesuatu untuk tidak menyelesaikan sesuatu gitu. Jadi menganggap bahwa menghindar itu menyelesaikan. Ah udahlah, dinanti-nanti nih ya. Salah satunya adalah nanti-nanti, nanti lagi, malas, menunda, nggak mau konflik, nggak mau sakit, nanti, dan itu tidak menyelesaikan apapun ternyata. Ya, dan ini berlaku bagi banyak orang sih anyway. Ya, bentar, minum dulu bentar. Dapat ya teman-teman ya. Semakin menolak, semakin menghindar, semakin kitanya pura-pura nggak mau tahu, ya, semakin kita pura-pura it's fine, oke-oke aja, semakin nggak akan pernah selesai gitu. Ya, nah, jika kita tidak mencintai diri sendiri, kesediaan kita untuk menahan rasa sakit sebentar saja demi mendapatkan keuntungan jangka panjang yang akan memudar. Jadi kalau nggak mencintai diri, which is tadi berarti lagi menjual diri, artinya apa? Kita akan sangat sulit untuk bisa berdamai sama diri sendiri gitu. Ujung-ujungnya ke situlah. Siapa yang ingin bersusah payah mengalami sakit hati dan harus bekerja keras untuk seseorang yang bahkan tidak dia disukai? Pola pikir itu bisa dipahami, tapi lumayan bermasalah. Jika terlalu sering menghindari kewajiban dan kesempatan baru, kita akan kehilangan jauh lebih banyak daripada yang kita bayangkan. Nih teman-teman. Penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan kita menghindari rasa sakit dalam tanggung jawab atas kehidupan kita berada di inti amarah dan menjadi pusat hampir semua penyakit emosional, termasuk kegelisahan, depresi, dan kecanduan. Jadi teman-teman, orang yang menghindari rasa sakit dalam tanggung jawab, dia nggak mau ribet, nggak mau sakit, dan melepaskan tanggung jawab, itu adalah awal akar dari semua penyakit emosional, termasuk kegelisahan, depresi, dan kecanduan. Dah itu aja sih. Nah jadi, paham ya teman-teman ya, apapun emang harus dihadapi sih, ya. Gitu sih. Mau gimana juga, mending dihadapi sih gitu. Karena mau nggak dihadapi sekarang, nanti akan datang dalam bentuk yang lain masalahnya. Nggak dihadapi lagi, datang lagi gitu.
Makanya ada ignore, nggak peduli, ada embrace, aku nerima gitu. Ya, paham ya? Intinya kata kuncinya, semakin kalian tolak, semakin kalian tidak hadapi, semakin kalian nanti-nanti, wah udah deh, itu kayak enak, tapi itu akan ngebuat luka yang lebih dalam, permasalahan yang lebih dalam lagi, dan lama-lama kita akan muter sih. Nah, balik lagi nih, kalau udah ngelama-lama ini di titik paling ujung di sini, semesta akan sangat menarik kita ke sini nih. Boom! Gitu. Balik lagi ke sini, kita akan terpontang-panting lah gitu kira-kira. Nah, jadi benar sih ya. Segala sesuatu yang kita lakukan akan kembali kepada diri sendiri sih, gitu. Ya, dapat ya teman-teman ya. Jadi, ini pembelajaran buat kita semua sih. Bahwa hal-hal yang mungkin sedang dihindari memang perlu kita hadapi dengan rasa kesadaran untuk bisa mengambil tanggung jawab, itu sih poinnya. Ya, dapat ya teman-teman ya. Ini basic banget lah. Jadi di tahapan ini kita mulai ngerti maunya tubuh apa, maunya ego apa, maunya si sang jiwa apa, clear. Tubuh punya program sendiri, ego punya program sendiri, jiwa tentu aja punya program sendiri. Tapi saat jiwanya tidak tumbuh atau saat jiwanya nggak on, tubuh maunya enak-enakan terus, menanti-nanti, nggak mau membaru, ego maunya aku yang benar terus gitu. Jadi gimana caranya dia yang minta maaf ke saya, gimana caranya dia yang berubah, gimana caranya dia yang lebih baik gitu. Dan kalian nggak akan pernah mendapatkan itu. Oke ya teman-teman ya. Oke, lanjut nih. Selagi perilaku kita semakin ceroboh dan tidak bertanggung jawab, ego menguat sehingga menggantikan perasaan bersalah, minder, dan malu. Teman-teman, ini rumusnya ya. Saat ego membesar, sudut pandangnya menyempit. Jadi egonya makin gede, sudut pandang kitanya makin kecil segini nih ngelihatnya. Jadi orang yang lagi dikuasai sama egonya, dia sangat sempit melihat dunia gitu kira-kira. Ya, paham ya? Ulang nih ya. Selagi perilaku kita semakin ceroboh dan tidak bertanggung jawab, ego menguat sehingga menggantikan perasaan bersalah, minder, dan malu. Sudut pandang kita menyempit sehingga kita melihat lebih banyak diri kita. Kita melihat lebih banyak diri kita serta lebih sedikit dunia. Jadi sayanya atau kitanya jadi center of attention gitu. Semua salah aja udah. Jadi kalau kitanya, kalau kitanya ngerasa center of attention, semuanya salah. Berarti semuanya ketutup, semuanya nggak ada yang benar, aku yang paling benar. Di situ mulai ketika kita masuk kepada konteks yang namanya, yang tadi saya cerita, penyakit emosional akan terjadi gitu. Dapat ya teman-teman ya? Oke, ulang nih ya, ini bagus. Sudut pandang kita, kalau egonya menguasai, sudut pandang kita menyempit. Aduh, yang jelas jadi cuman gerak gini ternyata teman-teman. Saya harus sambil rada gerak-gerak gini terus nih kayaknya nih ya. Ulang-ulang ya. Kalau ego menguasai, sudut pandang kita menyempit sehingga kita melihat lebih banyak diri kita serta lebih sedikit dunia, membuat kita semakin sensitif dan tidak stabil. Jika kita menolak menerima kebenaran tentang diri dan kehidupan kita sendiri, serta mengalahkan kemalasan serta ketakutan akan rasa sakit, ego bisa melindungi kita dan melempar tuduhan ke pihak lain. Duh, maaf ya teman-teman ya. Banyak orang yang bilang udah mati rasa, gara-gara udah malas untuk memperbaiki. Gara-gara sesuatu yang dia harusnya hadapi 5 tahun, 10 tahun yang lalu, nggak dia lakukan. Akhirnya keburu malas, nggak mau gerak lagi, nggak mau ngapa-ngapain, terus ngomong, aku udah mati rasa, gitu kira-kira. Dan itu semua datang dari mana coba? Keengganan untuk menghadapi
keengganan untuk bisa bertanggung jawab untuk kita menghadapi sesuatu yang tadi kita cerita gitu intinya. Ya, paham ya? Oke. Ini ngomong mati rasa, kenapa pada diem ya? Komen jadi diem-diem nih, tangannya mulai kaku kayaknya ya. Kayaknya mulai, ya nggak apa-apa sih. Ya. Oke. Pak, dapat ya? Teman-teman dapat ya? Bisa dimengerti ya? Nah, saat kita melemparkan tuduhan ke pihak lain, berarti kita pengen dia yang berubah. Dan itu nggak akan kejadian sekali lagi gitu. Dengan kata lain, jika tidak ada yang salah di diriku, pasti ada sesuatu yang salah di dirimu. Atau dunia ini tidak adil. Atau orang-orang bersekongkol melawan aku. Nah gitu tuh mulai. Aduh, dunia nggak adil nih. Aduh, ini orang lagi bersekongkol untuk ngelawan saya nih. Aduh, nah udah kan. Semuanya jadi berpikiran buruk bahwa kita jadi victim dalam hidup gitu. Gitu ya. Paham ya? Benih-benih penyakit mental dan paranoia kemudian mengakar agar tetap tak berdosa dalam pikiran kita sendiri. Kita terpaksa menyalahkan dunia di sekeliling, dan jika pemahaman kita terhadap realitas tercemar, penyesuaian kita terhadap kehidupan akan gagal. Jadi hal yang paling gampang adalah nyalahin sih. Kamu sih gitu. Dan menyalahkan nggak akan pernah menyelesaikan sih. Tuh rumusnya tuh. Menyalahkan tidak akan pernah menyelesaikan gitu. Ya. Ketika seseorang kehilangan kewarasan, kemampuan untuk melihat, menerima, dan menanggapi dunianya, artinya dia telah kehilangan seluruh sudut pandangnya. Ketidakstabilan emosi, pemicu amarah pada dasarnya adalah suatu kekurangan kejernihan pemahaman, yaitu ketika ego menguasai kita. Jadi kata paling gampang, ego naik, sudut pandang sempit, semua salah, aku nggak mau berubah. Dah, gitu. Nah, kita cuma punya dua pilihan ini, teman-teman, di pembelajaran kita kali ini. Ya, pilihannya cuma ada dua. Apakah kalian memilih dengan tanggung jawab, dengan berorientasi jiwa, atau kalian memilih tidak bertanggung jawab dengan orientasi ego atau tubuh yang terlalu dimanjakan? That's the point, dah aja. Jadi kira-kira gini, apakah keputusan itu datang dari aku 2, atau aku 3 dan aku 4, dah itu aja. Paham ya? Kenapa? Kalau itu datang dari aku 2, itu datang dari jiwa, maka kita akan tahu bahwa saya memilih dengan tanggung jawab gitu. Dan orang yang memilih dengan tanggung jawab, siap menerima tanggung jawab, selesai. Bukan gimana nanti, tapi siap. Makanya teman-teman, sorry ya, banyak orang itu ikhlas terhadap hasil, tapi lupa bahwa ikhlaslah dari saat kita melakukan awal gitu. Wah ini lampu makin lelah nih. Nah udah. Ulang ya teman-teman ya. Jadi balik lagi nih. Saat gini, mari kita optimalkan usaha dan mari kita pasrahkan hasilnya. Nah, yang paling asik sih sebenarnya memasrahkan sejak melakukan awal. Nah, artinya memasrahkan itu apa? Membiarkan pilihan itu datang dari tanggung jawab dari aku 2 gitu intinya. Ya, sampai sini dapat ya. Runtutannya gini. Pilihan bertanggung jawab yang datang dari aku 2 atau jiwa itu akan memiliki dampak kepada harga diri yang meningkat, ego mengecil, sudut pandang melebar, realitas tidak terdistorsi, melihat dan menerima kebenaran, bahkan meskipun sulit atau menyakitkan, sama dengan kesehatan emosional yang positif. Outputnya apa? Bertindak secara bertanggung jawab. Kebalikannya, saat pilihan tidak bertanggung jawab yang datangnya dari ego atau keinginan tubuh yang terlalu dimanjakan, itu harga diri akan menurun, ego akan menguat, sudut pandang menyempit, realitas terdistorsi. Tak bisa atau tidak mau melihat dan menerima kebenaran ketika sulit atau menyakitkan sama dengan kesehatan mental negatif, bertindak secara tidak bertanggung jawab. Titik.
Nah, jadi balik lagi sih teman-teman, ujung-ujungnya adalah kesadaran sih ya, gitu. Nah, sekarang yang kita alami saat ini, itu kan adalah kumparan dari panjang keputusan-keputusan kita yang banyak banget, betul nggak? Jadi kalau keputusan-keputusan kita yang lalu-lalu itu A, B, C dengan tanpa tanggung jawab, nah kita semua, nggak kita sih, kalian lagi dapat jatuh temponya. Nih, keputusan nggak bertanggung jawab, nggak bertanggung jawab, nggak bertanggung jawab, nggak bertanggung jawab, nggak bertanggung jawab. Ingat, pendulum. Saat di sini, dia akan lepas bebas, vem, ke sini. Oh, ini bakal terjadi turbulence tuh. Gitu intinya. Meskipun nggak ada suara nggak ada sih ya. Tapi gampangnya, intinya kita perlu untuk menyadari bahwa tidak ada hal yang buruk dalam hidup, yang ada adalah semesta berusaha membawa kita ke titik tengah. Gitu guys. Ya, dapat ya teman-teman ya. Semoga get something dari obrolan simple kita hari ini. Kita akan melanjutkan pendulum 3 nanti gitu ya. Jadi ingat, semua balik ke kita sih. Gitu ya, semua kembali ke kita. Semua kembali bagaimana kita lagi belajar menyelaraskan dengan hidup. Karena hidup itu operating system, kita tuh programnya. Bukan operating system yang ngikutin program, tapi program yang update mengikuti operating system gitu. Udah itu aja. Itulah kenapa teman-teman jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk bertumbuh, jangan lelah untuk bertanggung jawab, dan jangan lelah untuk menghadapi apa yang perlu kalian hadapi saat ini. Dah. Oke guys, di sini udah jam 12. Meskipun nggak tahu kenapa hari ini nggak ngantuk. Biasanya tadi malam sih juga sama gitu ya. Biasanya jam-jam udah mulai rada gitu. Tapi ya udah, ini lumayan turun derajat ketidakngantukannya. Dan hopefully get something gitu. Terakhir teman-teman, oh ya, saya selalu ulang-ulang, teman-teman gak perlu ngerti semua, yang penting apapun yang kalian dapat di pembahasan ini, fokus ke situ, dan dalami ke situ gitu. Ya, terakhir dikit aja, silakan tangannya di komen, pelajaran apa yang didapatkan dari obrolan kita saat ini. Silakan, dapat apa? Boleh di typing? Wah, yang nggak nge-typing ini kayaknya ketiduran nih ya. Ada pertanyaan bagus ya, yang nggak